misiliki kue. Iya, nah diamu ya, kita minta temoram kita, pokoknya kamu sudah nyiapkan murah kita. Kau orang kita. Ayo. Main ada. Kau Kak. Teman, kami lanjut ke tempat Bibi untuk membuat kue Paranggi ya. Kalian pasti penasaran kan? Kue Paranggi adalah bolu berukuran kecil khas dari Sulawesi Tengah. Kue Paranggi sudah ada sejak zaman penjajahan dahulu. Untuk membuat kue Paranggi ini, kita harus memulai dari mencairkan gula. Di kapur gulanya. Iya, di kapur. Sambil terus diaduk-aduk, api pun harus dijaga. Jangan terlalu besar ya. Lanjut ke proses adonannya yuk Bolangers. Aku dan Kabila akan mengocok telur ayam. Inilah kunci dari pengembangnya kue Paranggi. Telur akan dikocok sampai mengembang. Lalu nanti akan ditambahkan tepung sedikit demi sedikit. Nah, gula cairnya sudah jadi nih. Tinggal menunggu dingin. Sodik, kan macam kue tuh. Oh iya Kak. Untuk taburan kue Parangginya, kacang hijau dari kebun tadi perlu direbus terlebih dahulu supaya empuk. Kue Paranggi biasanya berwarna coklat karena memakai gula merah. Sedangkan Paranggi yang mau kami buat ini adalah Paranggi warna-warni. Jadi gulanya pun pakai gula pasir. Adonan telur sudah mulai mengembang Bolangers. Saatnya menambahkan tepung secara perlahan. Sampai adonan mengental, baru deh kita bagi menjadi 3 adonan warna. Ayo Ril, kita kocok terus sampai warnanya merata. Sekarang saatnya memanggang adonan kue. Pertama-tama, loyang harus diolesi dengan mentega untuk mencegah adonan lengket. Untuk memanggang kue Paranggi, perlu menggunakan loyang dan pemanggang khusus nih Bolangers. Cara membakarnya harus memakai kayu bakar yang apinya terdapat di atas dan bawah posisi loyang. Kata Bibi, dengan cara memanggang seperti ini, kue akan matang secara merata. Sekitar 10 menit, kue Paranggi pertamaku matang. Saatnya lanjut memanggang kue Paranggi dengan taburan kacang hijaunya nih. Aromanya tercium harum sekali Bolangers. Jadi tidak sabar mau mencicipi nih. Nanti mama rakon di sekolah ini. Kau nih mah, narasa. Apa nonton ngomongnya? Nah, sorry, lu kok ini? Narasa. Nah, mami. Nanti lagi deh kami cicip kue Parangginya. Sekarang kami bawa pulang ke kampung dulu Bolangers. Warga pasti sudah berkumpul. Semangat Paman. Ayo angkat. Kami bantu doa dari belakang ya. Bolangers, ini dia kerja bakti yang aku maksud. Warga dan tim penyelamat akan memindahkan satu musola ke ujung kampung dekat sawah. Tujuan memindahkan tempat ibadah ini untuk memudahkan warga yang sedang bekerja di sawah agar dapat lebih dekat bila akan melaksanakan sholat tanpa harus pulang ke rumah. Tradisi memindahkan bangunan seperti ini masih terus dijaga di kampung kami. Akhirnya kami sampai juga di ujung kampung. Disinilah musola akan ditempatkan. Kami bantu tata dulu ya sebelum beristirahat sambil makan bersama. Kami pun ikut bersyukur Paman. Kami bisa ikut ambil bagian dan diajarkan pentingnya gotong royong. Ya sudah, kita santap bekal bersama yuk. Langsung bagikan saja Kak. Kami sudah tidak sabar nih ingin mencicipi sup binte cakalangnya. Satu mangkuk sup binte akan dilengkapi dengan sambal, daun seledri, bawang goreng, dan suiran ikan cakalang. Biar aku yang bantu bagikan ke bapak-bapak. Farel, bantu aku yuk.
Semua yang hadir di sini harus ikut mencicipi ya. Kalau tidak makan subinte, bisa juga icipin kue parangginya. Meskipun lelah, tapi semua larut dalam suasana sukacita gotong royong kali ini. Rasa lelah paman-paman semua terbayar dengan nikmatnya subinte dan kue paranggi. Aku jadi penasaran, suku apa sih kambing kesayangan Ril? Pasti seru kalau bisa kami ajak bermain. Ril, kenapa dento atau kambingmu antika, Ril? Iya, anakku ngarisi gue polo, langsung mulai minyak. Langsung asal menjaga. Panik gila, reper saya. Aku jalan reper saya. Jam si kiper game. Enggak bola. Reper saya bola. Aku. Polo, main yuk. Dan kanan pulang. Ri, bayar ini. Polo. Ril. Aku masuk nih, Polo. Ril. Mana nanti buka babon hei. Gila. Lang. Ebereria lang. Iya, ebereria kami hei. Bolangers, sepertinya Polo keluar dari kandangnya nih. Pintu kandang terbuka dan kami pun sudah mencari sekeliling kandang, tetap tidak ada. Kira-kira Polo kabur kemana ya? Rika. Nali ba Polo? Iyo. Ay, kimo, Rika sa tarikambur yun, kimo. Semoga saja Polo belum pergi terlalu jauh. Kami harus mencari di sekitaran rumputan dekat kampung. Bisa jadi Polo kelaparan dan pergi untuk makan rumput. Semoga saja Polo bisa segera kami temukan ya teman. Kasihan Ril, dia nampak resah kehilangan kambingnya. Polo! Bolangers, ternyata saat kami mencari dan berteriak memanggil Polo, ada tim penyelamatan yang sedang berlatih di sekitar jurang. Tim Vertical Rescue inilah yang ikut membantu kegiatan gotong royong di desa kami. Mereka memilih desa kami karena memiliki bentuk yang cocok untuk medan berlatih. Coba lihat Bolangers, peralatannya lengkap sekali ya. Teknik dan tali temalinya pun sangat sesuai standar penyelamatan. Kata kakak-kakak ini, mereka sedang berlatih proses pemindahan korban. Ada orang minta tolong. Indra, Fajrul, Niki, ada orang minta tolong. Ayo kita bantu. Benar suara kalian kemana ya? Ayo, ini itu juga. Ayo, mana kita? Kami mendengar suara kambing dari sisi jurang, teman. Ril pun yakin kalau itu suara Polo. Bagaimana cara kami menyelamatkan ya kalau benar Polo berada di bawah jurang? Syukurlah kakak-kakak tim penyelamat tiba. Tolong bantu selamatkan Polo ya kak. Kalau kami yang turun langsung, sangat berbahaya sekali. Kami pun percaya dengan keahlian dan peralatan yang tim rescue miliki, Polo bisa diselamatkan. Tolongnya, Bang. Iya, Ri, mau sabaramu, Ri. Lihat Bolangers, Polo berhasil dipasangkan sabuk pengaman untuk segera ditarik naik. Perlahan tapi pasti, akhirnya Polo bisa kembali ke pelukan Ril. Jangan bersedih lagi ya Ril. Terima kasih juga untuk kakak-kakak tim penyelamat. Nama lampul. Nama lampul. Bolangers, kami bawa Polo ke sungai dulu ya. Sepertinya ia haus setelah tersesat di jurang tadi.
Ternyata sudah ada Gugun dan kawan lainnya yang sedang mencari ikan. Kira-kira mereka dapat ikannya tidak ya? Aku ikan hiu, aku pulang. Jom pakai tokwe. Oh iya. Aku beri aku pulang. Oh iya Ril. Bukannya pulang. Kamu temani Pulung saja beristirahat ya, Ril. Kawan-kawan, ayo pegang tombak bambunya dan kita mulai cari ikan. Biasanya ikan akan sembunyi di sisi batu yang arusnya kecil. Dengan air yang sejernih ini, kita akan sangat mudah nih melihat keberadaannya. Tapi tetap perlahan ya teman, jangan sampai ikan kabur melihat pergerakan kita. Nah, aku melihat satu ikan nih. Aku coba tombak ya teman, semoga dapat. Nomor rata. Aku dapat satu ekor bolangers. Ukurannya lumayan besar nih. Ayo kawan-kawan, coba cari lagi. Lang. Nomor rata lang. Kamu hebat, Farel. Bisa dapat satu ekor ikan. Sepertinya cara Farel dicoba nih. Sebagian besar ikan yang kami dapat adalah ikan mujair nih teman. Biasanya ikan mujair ini adalah ikan dari kolam warga yang terbawa arus menuju ke sungai. Satu persatu ikan dapat kami kumpulkan. Saatnya kami persiapan untuk memasak ya bolangers. Bolangers, aliran air sungai yang jernih seperti ini membuat kami lebih mudah membersihkan ikannya. Ikan sudah bersih dan siap untuk dipotong-potong nih. Oh iya, ikan yang kami dapat ini akan kami masak di dalam bambu. Untuk tambahan sayurnya, aku sudah memetik pucuk daun pakis yang banyak tumbuh di tepi sungai. Farel, bantu potong ikannya menjadi ukuran kecil ya, supaya muat masuk dalam ruas bambu. Untuk bumbunya biar aku yang siapkan. Tomat, cabai, dan bawang akan aku iris tipis-tipis saja. Tidak perlu dihaluskan bolangers. Dengan masak dalam bambu seperti ini, aroma bumbu akan keluar karena prosesnya sama seperti mengukus. Sepertinya bara api sudah nyala merata. Bumbu, ikan, dan sayurnya juga sudah siap. Langsung kami isikan ke dalam bambu ya teman. Cabai, bawang, dan tomat semua dicampur dulu, supaya mudah nanti saat memasukkan ke dalam bambu. Dalam satu ruas bambu bisa kita isi sekitar 5 potong ikan. Lalu tambahkan juga daun pakis dan terakhir beri sedikit garam sebagai pelengkap bumbunya. Ikan pakis masak bambu siap untuk dibakar. Cara memasaknya hanya perlu berdirikan bambu di dekat bara api. Suhu panas api akan merambat dan mematangkan ikan di dalam. Memasak dalam bambu seperti ini tidak perlu lama teman. Kalau bambu sudah terlihat kering dan berwarna kehitaman, tandanya ikan di dalam sudah matang. Langsung kita siapkan untuk makan siang yuk. Bolangers, ikan pakis masak bambu ini akan kami makan bersama dengan tambahan ubi kayu. Oh iya, mungkin kalau di daerah kalian ubi kayu namanya singkong. Kalau sudah ada ubi kayu, tidak perlu risau saat tidak ada nasi. Keduanya sama-sama sehat dan mengenyangkan. Ayo kawan, langsung kita santap saja. Ternyata rasa ikan jadi semakin gurih dengan cara memasak dalam bambu seperti ini. Selain itu, ada aroma khas dari bambunya. Tidak ada kenikmatan yang bisa mengalahkan kalau sudah makan bersama seperti ini. Mulai dari main, masak-memasak, dan makannya pun sama-sama. Sungguh indah persahabatan ini kawan. Senangnya ibu mau membuat
membuatkan aku kue tetu yang berbeda. Dengan tambahan irisan buah nangka, pasti jadi lebih nikmat. Bahan utama kue tetu adalah santan kelapa dan tepung beras. Semua bahan diaduk dan dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari daun pandan. Ibu akan memeras santan cukup banyak. Dengan perasan santan, adonan kue tetu menjadi terasa gurih. Sementara aku menyiapkan irisan buah nangkanya nih bolangers. Aku suka sekali buah ini. Makanya ibu siapkan kue tetu untuk bekal aku bermain bersama teman-teman. Kali ini ibu akan membuat kue tetu dengan beberapa warna. Tekstur adonan kue tetu akan dibuat sedikit cair. Kata ibu, supaya matangnya nanti kue akan tetap lembut dan lumer di mulut. Salah satu keunikan kue tetu adalah gulanya yang tidak dicampur ke dalam adonan. Gula pasir akan ditaburkan pada bagian dasar wadah daun pandan. Nantinya saat dikukus, gula akan mencair dan memberi rasa manis yang menyatu dengan adonan santan. Sudah terbayang enaknya nih. Wadah kue tetu yang sudah terisi gula pasir harus kita kukus terlebih dahulu. Tujuannya supaya gula mencair. Ayo Fadil, kamu kukus segera ya. Tidak perlu lama teman. Daniel sudah memanaskan pancinya nih. Sepertinya semua adonan warna sudah tercampur rata. Saatnya kami tuangkan ke dalam wadahnya. Ay, ano poro mo po isi may bote tu. Aja. Ano man po yang o isi. Cur. Satu persatu wadah pandannya terisi adonan kue tetu nih. Benar juga kata Kalbus. Bentuknya seperti perahu nelayan. Terakhir, tambahkan irisan buah nangkanya. Jadi tambah harum. Cukup 15 menit saja, kue tetu akan siap kami santap. Akhirnya kawan-kawanku datang nih. Kami nikmati kue tetunya dulu ya bolangers. Habis itu baru kita pergi main. Ayo, ambil seorang satu. Kalau kurang, boleh tambah. Ibuku kan sengaja membuat banyak untuk kita habiskan. Bulang, saya kan tahu rasanya mana nih, warna-warni. Pasakan dia nangkanya ya tang. Lembutnya kue tetu dengan tambahan buah nangka menjadi camilan kami yang sangat pas siang ini. Kata ibu, kalau makan yang manis akan menjadi sumber tenaga untuk kami saat bermain. Ayo habiskan kawan-kawan. Kita lanjut ngebolang setelah ini. Oh ina, amin dong lampam tambah jahul. Ay, malampanya yan jam pantanya yan. Oh iya. Limbegi ba last story. Oh iya. Antole ya, antole ya. Jam pantanya yan. Amin lah. Bolang, serikaya. Lamemo. Wih, Kebetulan sekali nih. Saat haus begini, kami melihat pohon buah sirsak milik paman yang buahnya matang. Biar aku panjat ya, untuk memetik beberapa buah agar bisa kita makan. Buah sirsak matang memiliki banyak kandungan air. Jadi, bisa meredakan rasa haus sementara. Pohon buah sirsak banyak tumbuh di kampungku. Bahkan saking banyaknya sampai dibiarkan matang di pohon dan jatuh ke tanah. Beberapa buah sirsak rasanya cukup nih. Langsung kita nikmati saja bolangers. Buah yang sangat pas dinikmati siang hari seperti ini. Manis, asam, dan segar rasanya. Daging buah sirsak memiliki serat yang sangat baik untuk pencernaan kita. Selain itu, kandungan airnya banyak.
bisa meredakan rasa haus. Baru saja kami berjalan beberapa langkah, sudah dapat beberapa ekor nih. Sepintas, lincuat mirip seperti kelomang. Lincuat juga bisa merayap di pasir. Bedanya, kelomang bergerak memakai kaki, sedangkan lincuat sama seperti bekicot, berjalan menggunakan otot perut. Selain di permukaan pasir, kami juga dapat lincuat yang sembunyi di dekat karang. Sedikit samar sih, hampir mirip seperti batu. Bolangers, mau lihat menu siput sambal bakar ala si Bolang? Yuk, lanjut kita masak. Langsung kita siapkan bumbunya yuk. Pertama, pastinya kita harus membuat sambal terlebih dulu. Bukan satu wadah, tapi kali ini kami buat dalam 4 piring. Sama seperti sambal pada umumnya kok. Bahannya hanya cabai, tomat, dan garam. Semua bahan sambal langsung kita ulek di piring tanah liat ini. Sambil aku membuat sambalnya, lincuatnya tolong direbus ya Daniel. Pastikan sampai berbuih dan kaki cakarnya yang berwarna oranye keluar. Kalau cakarnya sudah keluar cangkang, tandanya lincuat matang. Bolang, Nami tapag ito sambal ko sa kaliana. Supaya merasa. Bolang, Nami. pada yang malisanya? Yes, pada malisanya supaya merasa. Enggak sih, Bang. Sekarang bantu aku menghaluskan sambalnya ya. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis supaya ada rasa asam segarnya. Daniel, ngomong. Lincuatnya sudah matang nih. Bantu tiriskan dulu ya Daniel. Sebentar lagi sambalnya jadi. Saatnya membakar sambalnya di atas api nih. Sambal kita bakar dengan sedikit tambahan minyak. Kalau sudah harum, tandanya lincuat bisa mulai kita masukkan. Aromanya gimana Bolangers? Kalian juga mau coba? Kami baru pertama memasak sambal bakar seperti ini. Ternyata harumnya menggugah selera Bolangers. Memasaknya pun sangat mudah. Bolang, nangongong nanti tapi bon maya nionya. Sana nga. Bayar hangabi ya babawe, may itu ang oyang toga taasa. Lincuatnya sudah siap kami santap Bolangers. Dengan tambahan sagu bakar, sepertinya cocok sebagai pengganti nasi. Bolang, sakar rasa bolang. Sakar rasa, di may saka dia rampanya, malisanya. Masakan enak seperti ini bisa jadi kami ulang lagi. Mencari bahannya mudah, memasaknya juga mudah, dan pastinya sehat dong. Bolang, mana takut teman dong? Iya, bye-bye. Bolang malamin kali burung ngomong. Malah. Nah, kawan-kawanku yang habis bermain air datang nih. Ayo, langsung makan saja selagi hangat. Kalian pasti kedinginan. Makan makanan pedas seperti ini bisa menghangatkan badan loh. Ya sudah, kami habiskan dulu sambal bakarnya Bolangers. Bolangers, aku mau ajak kalian bermain di danau kebanggaan kampungku nih. Danau Talaga namanya.
Danau ini memiliki segudang manfaat bagi warga desa, mulai dari sumber air bersih, pengairan sawah, sampai sumber mata pencaharian nelayan mencari ikan. Akhirnya kami memilih bermain sampan nih. Mumpung kakinya Kalbus meminjamkan sampannya. Kita pakai untuk pergi mencari Mas Sapi saja yuk. Oh iya, Mas Sapi adalah nama lain dari Sogili, Morea, atau Sidat. Itu loh, belut besar khas air payau. Kawan-kawan, menyebar ya. Cari di sekitaran lubang sisi sungai ini. Sungai di kampungku ini bermuara ke laut. Saat air laut pasang, sebagian airnya akan mengalir balik ke sungai ini sehingga air menjadi payau. Mas Sapi senang bersarang di lubang sungai ini. Semoga kami bisa dapat ya. Lihat teman, ada satu ekor yang keluar dari lubangnya. Ayo bantu tangkap kawan-kawan. Jangan sampai Mas Sapinya kabur jauh. Tangkapan pertama kami nih Bolangers. Lumayan besar ukurannya. Hebat kamu Kalbus, bisa langsung melihat pergerakan Mas Sapi. Teman, kita siapkan makan siang yuk. Mas Sapi yang kami tangkap tadi akan kami masak kukus dalam jantung pisang. Mas Sapi ini sudah aku cuci bersih. Selanjutnya akan aku potong-potong kecil. Sedangkan untuk bumbunya, kita memakai bumbu sederhana saja. Cukup cabai, bawang, tomat, dan garam. Untuk pembungkus Mas Sapi kukus, kami memakai jantung pisang yang dipisahkan menjadi lembar per lembar. Ibu pernah berucap, jantung pisang bisa menjadi pembungkus aneka makanan kukus. Nantinya makanan akan menjadi cepat matang dan hangatnya bertahan lama. Saatnya membungkus nih. Masukkan potongan Mas Sapi, lalu tambahkan irisan bumbu, garam, dan sebagai aromanya tambahkan juga daun kemangi. Jangan lupa diikat ya, supaya Mas Sapinya tidak kabur. Mas Sapi sudah matang, kita makan siang yuk. Kami beruntung siang ini mampir ke gubuk kakak. Ternyata kakak sudah memasak nasi. Sangat cocok kan makan kukus Mas Sapi dengan nasi hangat. Begitu bungkusnya dibuka, aroma harum dari Mas Sapi dan bumbu sederhananya menggugah selera nih. Satu suapan saja sudah membuat selera makanku bertambah. Dagingnya empuk dan sedikit kenyal. Lalu tambahan cabai dan tomatnya menambah rasa pedas asam. Wah, aku sih pasti nambah.